Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong suara kenapa nih? Habis konser. Habis konser. Konser wak-wak. Hidup ini kan katanya ujian seperti itu ya Pak Ustadz. Kemarin teman-teman juga bilang begitu tuh. Para pendakwah juga bilang gitu kan. Hidup ini ujian. Nah, kemarin teman di kantornya dia mengalami sesuatu diturunkan dari jabatan Pak Ustadz. Nah, itu ujiannya itu buat mereka. Terus saya nih misalnya nih Pak Ustadz, nih langsung aja nih Pak Ustadz. Misalnya saya pulang ke rumah gitu, terus istri itu diem aja merengut. Nah itu ujian juga nggak itu Pak Ustadz? Jadi sebenarnya kenapa kok hidup ini menjadi ujian gitu? Terus apa sih penyebabnya kalau bisa mohon dijelaskan Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi memang semua kehidupan kita ini ujian. Oh iya. Ujian untuk menggapai surga katanya. Nih, Berarti ujian kalau lulus ujian surga gitu Pak Ustadz? lulus di hadapan Allah ya. Di hadapan Allah Ya, dulu. Iya, jelas, bukan Allah dulu. Lulus harus di hadapan Allah. Jadi bukan lulus di hadapan manusia biasa, nggak bisa. Oh gitu. Karena kalau lulus di hadapan manusia biasa itu dunia tetepan. Nah, sebenarnya semua yang kita hadapi dari mulai bayi lahir, ibu melahirkan, ibu menyusui, orang tua menyekolahkan anak, itu ujian. Semua manusia pasti itu Pak Ustadz? Semua manusia. Kemudian dari mulai dia bekerja itu juga ujian. Anaknya mulai berangkat dewasa ujian. Nah, ujian inilah yang harus, dan istilahnya itu kalau diceritakan bahwa seorang yang menghadapi ujian itu dengan sabar itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana ini maksudnya sabar ini? Terima aja ujian itu gitu atau gimana itu Pak? Nah, itulah yang selalu ada di dalam benak manusia. Oke. Salah itu Pak? Salah. Insya Allah salah. Iya. Kenapa? Sabar itu bukan diam. Kan gitu ya. Sabar itu adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan syariat. Kalau ada masalah, menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan syariat, nah kan gitu. Oh, aktif ini ada. Ya, sabar itu sebenarnya ada aktivitas. Jadi bukan diam. Selalu dari dulu yang saya amati, orang itu kalau diam dikatakan sabar, belum tentu. Orang diam itu tiba-tiba dia bengkak jantung ya banyak kan gitu. Lu dari mana itu? Katanya sabar, enggak, dia nyimpan marah sebenarnya. Nah, itu enggak sabar. Selama ini orang itu enggak ngerti sabar itu kayak apa. Berbicara yang sabar itu ada berbicara yang tenang, santai, terarah. Bukan karena dia pinter kemudian bicara terburu. Enggak, itu ujian juga sebenarnya. Pintar itu kan titipan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dia merasa pintar sehingga bicaranya terburu-buru, sehingga orang lain dengerin juga pusing juga. Karena terburu-buru, nah itu ujian. Itu dia tidak bisa mengerjakan bahwa tidak ada orang, tidak ada masalah, tapi pada saat dia itu membicarakan sesuatu dengan terburu-buru, dengan menggebu, nah itu dia tidak bisa dikatakan sabar, tidak bisa dikatakan memahami. Karena dia tidak memikirkan orang yang mendengar. Padahal kalau orang mendengar itu kan ada orang-orang yang dia harus memahami dulu perkataan. Nah, akhirnya dia ngomong yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu tidak bisa dikatakan sabar. Nah, kasus kayak kamu tadi tuh, jadi kalau ada seseorang kawanmu itu diturunkan dari jabatannya, itu memang ujian. Ujian, cuma ujian itu dari mana? Ujian itu macam-macam, ya nggak mungkin Allah itu memberikan nas sesuatu pada saat itu kalau tidak ada sebabnya, nggak mungkin. Insya Allah pasti ada sebabnya. Jadi ujiannya bagaimana? Nih ceritanya, umpamanya temanmu ini temanmu nih. Pada saat dia itu sebelum diturunkan, beberapa tahun sebelum diturunkan, umpamanya dia seneng terus hidupnya itu di pekerjaan itu seneng terus.
Jadi istilahnya di pekerjaan itu dia mensyukuri tentang nikmat pekerjaannya. Rata-rata begitu Pak Ustadz. Ya, nah dia tidak paham bahwa ada orang yang susah atau agak lebih susah daripada dia. Nah, pada saat dia itu diberi nikmat dunia oleh Allah Ta'ala, itu kan sebenarnya itu ujian. Gitu ya Pak. Nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada temanmu itu insya Allah itu ujian, namanya ujian nikmat. Jadi apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah, itu harus paham. Jadi bukan dari sisi kita sendiri, nggak boleh ya. Itu sebagai seorang Islam harus belajar, kuatkan iman, dikuatkan tauhid bahwa nikmat ini dari sisi Allah. Jadi pada saat seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dia harus tahu bahwa ini ujian. Nah, pergunakanlah ujian yang wujudnya nikmat ini untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Meningkatkan imannya kepada Allah Ta'ala, menjaga mamanya di dalam keluarga, ya dijaga keutuhan rumah tangganya. Jangan kalau istrinya itu mamanya baik, setia, kemudian dia banyak uang, ngiter ke sana, ngiter ke sini. Ngider itu kayak maksudnya kain ya. Nah, kan benar ya, ngider itu kan kesana kemari ya. Nah itu ke sana nih, ke sana kemari gitu. Kemudian ya melakukan hal-hal yang sebenarnya harusnya tidak boleh dikerjakan. Nah dari titik itu sebenarnya sudah dicatat oleh malaikat atid dari suatu perbuatan tidak baik. Nah suatu ketika dia berdoa nih, dia umrah umpamanya atau haji, berdoa ya Allah berikan, nah, doanya itu hanya ringan loh, berikan kepada diriku rezeki yang halal dan thayyib. Doanya itu ringan, tapi karena di sana itu juga mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diijabah nih. Dia hanya doanya itu ringan, berikan kepada diriku rezeki halal dan thayyib. Paham nggak? Paham ya. Nah langsung diturunkan drastis. Kok terbalik dengan keinginan ya Pak Ustadz? Keinginan manusia halal thayyib itu belum tentu yang halal benar di hadapan Allah. Tetapi halal thayyib itu yang dia nikmati sebelum-sebelumnya itu dikira halal dan thayyib. Istilahnya nggak taunya di situ banyak bonus-bonus. Bonus-bonus yang memang belum tentu itu uangnya. Nah, kenyamanan dia di situ itu belum tentu halal dan thayyib. Iya, benar. Tapi manusia biasa mikir itu sudah halal. Nah, pada saat dia itu menguatkan doanya, ya Allah berikan kepada diriku rezeki halal dan thayyib, mulailah diturunkan dia. Diturunkan, dicariin rezeki yang halal, dia nggak bisa dapat bonus. Nah, itu salah satunya. Orang nggak pernah tahu bahwa itu adalah hasil dari doanya. Dari mana sekarang? Berarti dia berdoa dikabulkan, tetapi kabulkan yang Allah juga mengizinkan, yang halal thayyib. Makanya dia dikasih pekerjaan yang memang halal thayyib, yang dia tidak dapat bonus dari ngorek-ngorek besi beton, ngorek-ngorek K325 jadi 225 makanya. Itu kan nggak dapat akhirnya umpamanya. Atau ngorek-ngorek aspal, ngorek-ngorek timbunan, ngorek-ngorek land clearing dan sebagainya. Itu kan akhirnya aspal, beton eser, dan juga yang lain urukan itu tidak masuk ke dompetnya. Nah, yang itu sebenarnya tidak halal. Nah, disitulah ujiannya. Nah, ujian yang siapa yang bikin? Ya, dia sendiri sebenarnya. Jadi Allah hanya mengabulkan. Tapi pada saat dikabulkan, benar dikasih rezeki yang halal sama thayyib sama Allah Ta'ala, dia ngeluh. Loh, kan lucu jadinya. Nah, inilah manusia. Dia ngeluh, padahal dia nggak ngerti bahwa yang dia mohonkan pada saat umroh umpamanya, atau dia mohonkan pada saat haji itu benar-benar dikabulkan sama Allah Ta'ala. Loh kok ngeluh? Nah berarti dia protes sama Allah Ta'ala. Waduh. Itulah ciri-ciri orang yang suka dunia. Langsung gitu oleh Allah Ta'ala. Ini hamba Allah ini memang suka dunia, dia bukan suka akhirat. Karena pada saat dikasih oleh Allah Ta'ala akhirat beneran, yaitu rezeki halal thayyib, protes. Kan gitu. Dia menjawab hanya ujian. Barometer ujianmu apa? Kan dia nggak punya barometer. Nah,
ini penting nih, barometer Barometer ujianmu itu apa? Apakah sesuatu yang kamu rasa tidak enak itu menjadi ujian? Lah dulu kamu itu enak berapa belas tahun, berapa puluh tahun, kok nggak pernah bilang itu ujian kan gitu? Rata-rata yang tidak enak itu yang ujian. Nah inilah sebenarnya cara orang berpikir orang-orang gini yang memang harus kita kembalikan ke jalan Allah Ta'ala. Karena banyak yang ngajari ya begitu-begitu itu cara berpikir. Nih cari biar kamu itu lancar. Nih caranya biar kamu itu langgeng, jabatanmu nggak begini. Ini caranya. Bukan begitu sebagai seorang muslim yang taat itu. Dia harus mengajarkan akhirat beneran. Akhirat itu memang ada ilmunya. Nggak sembarangan, tidak. Untuk mencikapi ujian aja di dalam kehidupan sehari-hari, itu penting, sangat penting. Sehingga seorang Islam yang belajar takwa kepada Allah Ta'ala itu, dia akan selalu berucap Alhamdulillah. Dikasih nikmat, ujian nikmat, Alhamdulillah, tahu itu ujian. Jadi pergunakan hartanya itu untuk yang baik-baik, lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, lebih menyembah kepada Allah Ta'ala, lebih mengimani iman kepada Allah Ta'ala. Itu. Tapi kalau memang dia mendapatkan ujian yang merasa dirinya tidak enak, nah itu ujian. Nah dulu yang enak-enak nggak pernah ngomong ujian. Nah disinilah orang harus paham bahwa ujian itu, semua hidup kita itu ujian. Nah, dijalanin dengan sabar. Sabar itu ada aktivitas, ada apa namanya? Ada sesuatu yang harus dikerjakan, dilakukan. Kayak kamu mamanya, kamu pulang. Oh, istrimu cemberut, nggak ngajak ngomong, ya memang kamu bisa, oh ini ujian saya, iya, tapi kamu tahu nggak ujian itu dari mana? Enggak. Ya kalau detik itu ya kamu bilang nggak tahu. Dari sebabnya. Nah, kan pasti ada sebabnya. Makanya itu. Kok makanya itu kan kamu belum jawab, bisa makanya itu gimana? Jadi kayak ujian yang tidak enak itu kayak cerminan keburukan yang bukan kita cerminan, lakukan, ya, itu adalah salah satu jalan dari keburukan-keburukan yang dulu dilakukan. Salah satunya ya keburukan yang dilakukan. Dan itu atas izin Allah juga terjadi. Iya, kan terjadi pasti atas izin Allah, pasti. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah itu harus pahami bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Mau yang tidak enak, Allah mengizinkan. Mau yang enak, Allah juga mengizinkan. Yang enak itu dari sisi Allah. Yang tidak enak dari sisi ya kamu sendiri. Kena tanyain aja, kenapa kamu nggak ngajak aku ngomong? Oh, dia nggak ngomong, dia aja tapi. Oh iya. Banyak juga di sekeliling saya nih, terutama nih, banyak pendakwah-pendakwah yang diuji dengan kekurangan, kemiskinan. Pendakwah yang diuji. Dalam mencukupi kehidupannya itu banyak diuji sama Allah dengan kekurangannya dalam ekonomi maupun dalam hal lainnya. Apakah ini juga disebabkan oleh pendakwah dan keluarga itu sendiri sehingga Allah menguji itu, Ustaz? Insya Allah banyak kalau kasus seperti itu ya, karena teman-teman saya yang pendakwah juga banyak kan gitu ya. Kasusnya begini Ci, pada saat dia belajar agama itu dia sudah punya niat, dia punya niat mau jadi ustadz. Itu nggak boleh, boleh itu kan Pak? Saya kan nggak bilang nggak boleh. Boleh aja. Kita lihat aja. Oke. Pada saat dia itu udah kepingin jadi ustadz, dia nggak pernah berpikir bahwa jadi ustadz itu nggak dia setiap hari bisa ngisi, wong ustadznya banyak. Oh iya ya. Kan gitu. Di lingkungan itu udah berapa ustadz di daerah situ. Nah, masjid di lingkungan itu ada berapa? Emang khutbah Jumat hanya dikuasai dia? Kan nggak bisa. Oh, maksud ustadz adalah profesi ustadz itu dijadikan pekerjaan. Ya, diniatkan jadi pekerjaan. Nah, padahal yang harus difikirkan sama. Langkah-langkah untuk sukses kata orang-orang itu kan harus dipikirkan. Ya. Langkah-langkah sukses. 7 langkah sukses. Iya. 7 langkah sukses Di dunia tapi ya saya tidak tahu beliau itu apa yang difikirkan. Umpamanya kalau udah cita-citanya jadi ustadz, ya monggo diterima semuanya konsekuensinya. Kan gitu intinya. Jadi memang dakwah itu udah dianggap pekerjaan, ya monggo. Lah kalau memang dia namanya dakwah itu kan tergantung orangnya suka yang mana, itu kan Allah sebenarnya. Makanya kalau umpamanya
dakwahnya macet sini, baru 1 bulan dapat lagi. Nah, kan ya macet. Walaupun nggak mengenal pensiun ya. Ya kan dakwah is never die, nggak pernah mati itu dakwah itu. Jadi ya bagi teman-teman pendakwah yang seperti itu ya jangan apa namanya mengharapkan, jangan mengharapkan, ya jangan ngersulo, jangan apa namanya protes, mengeluh. Kalau memang sejak awal itu sudah itu yang mau dicari, iya kan? Iya. Nah di sini ya, harus hati-hati di sini. Jadi kenapa di dalam Quran diceritakan faida qutiyatis sholatu fantasiru fil ard wa batagu min fadlillah. Ini diceritakan oleh Allah Ta'ala, disuruh oleh Allah untuk kita. Kalau kita setelah tunaikan sholat, kita disuruh bertebaran di muka bumi. Bertebaran itu mencari ikhtiar lah istilahnya. Ikhtiar di muka bumi untuk apa? Untuk mencari fadilah, untuk mencari rizki Allah Ta'ala. Berarti kan bukan nomor 1 itu di sini bukan di titik dakwahnya. Di sini adalah di titik mencari rizkinya sebenarnya. Dakwah itu kan setiap saat kita bisa dakwah untuk diri kita bisa, dakwah untuk, kan gitu, dakwah untuk keluarga kan bisa, nggak harus saya dakwah istri saya bayarin kan begitu. Ya. Itu UMR-nya bingung nanti itu ngikut yang mana itu, kan nggak bisa. Bener. Kan harus difikirkan itu. Jadi kebanyakan teman-teman itu nggak berpikir panjang, maunya jadi ustadz. Udah jadi ustadz agak terkenal dilulukan lupa. Nanti kalau udah lupa beberapa bulan atau beberapa tahun nggak dipakai, bingung kan gitu. Nah inilah ujian. Nah ujian juga sama. Jangan hanya kalau dapat nggak enak ini ujian kan gitu. Pak Ustadz, kalau sakit, maaf, kalau sakit tuh ujian juga Pak Ustadz? Ya ujian namanya. Tadi kan dapat duit ujian enak itu. Ya. Diturunkan ujian nggak enak. Nenek sakit Pak Ustadz, itu ujian. Ya ujian. Tetapi ujian dari dosamu. Insya Allah. Karena apa? Lah kan dijelaskan dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, jelas loh ini. Musibah itu ditempeleng kamu ditempeleng nih, didiemin sama istrimu. Nah. Itu sama enggak tingkatan musibahnya itu Pak Ustadz itu? Ya itu tergantung Allah aja. Jadi itu kan dari perbuatan tanganmu sendiri sebenarnya. Jadi disinilah kita harus mengimani ayat demi ayat yang ada dalam Quran, harus paham. Ma sabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kau terima dari sisi Allah. Wa ma sayyi'atin famin nafsik. Ya. Jadi apa saja nikmat yang engkau terima itu dari sisi Allah, dan jika ada musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi itu harus direnungkan. Jangan kita semau-maunya kita ngomong yang malah salah. Jelas sekali ini Quran. Ma sabaka min hasanati faminallah wa ma sabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi harus tahu ini. Berarti kalau apa saja musibah yang kita terima itu dari perbuatan kita sendiri. Nah, wujudnya salah satunya sakit. Nah, itu jelas sekali wujudnya sakit. Jadi ujian itu semua hal kehidupan kita itu ujian. Seperti itu. Jadi kayak kita makan itu enak enggak enak, kan kita makan, mau kita sudah niatkan mau makan, ya makan. Nggak perlu bilang makanan ini tidak enak, ya nggak boleh seperti itu. Makan aja, tapi nggak perlu bicara. Cukup. Kenapa nggak kamu habiskan? Ya belum pas saja dengan saya, itu lebih punya akal. Kalau ditanya enak nggak gitu jawabnya? Ya kalau nggak dengar sama restorannya ya bilang kurang. Kan tanya kan dia. Kalau menurut saya kurang, kalau menurut kamu kayaknya kamu habis deh. Mungkin itu bohong yang nggak berdosa kali lah, nyenengin orang. Kan menurut saya, jadi bukan masalah makanan enak kurang kan. Keasinan garamnya asli. Jadi ujian itu banyak sekali. Jadi kita harus hati-hati.
Saya pun banyak diuji oleh Allah Ta'ala, apapun bentuknya. Apa ujiannya Pak Ustadz? Ya kan nggak perlu ngomong. Tadi cerita Bang J itu pendakwah juga diuji ya? Iya. Nah, itu diuji dari Allah. Iya, memang Allah memberikan nas ujian seperti itu. Tapi dari mana bentuknya? Kan harus tahu dulu. Asal diujinya. Asal diujinya itu nanti kalau kita runut tahu kok. Coba umpamanya pada saat dia tanya tentang dakwah itu kelihatan bangga dan oh benar. Berarti memang dia itu begitu. Ya sudah selesai. Mau dia ngeluh kayak udah nggak perlu terlalu terlalu dikeluhkan. Kalau umpamanya mau pinjam uang berapa 50.000, ya 50.000 pinjemin lah. Tapi pinjemin yang ini pasti nggak balik. Apa pendakwah itu Ustaz? Ya. Dia selalu berdoa niatnya lillahi ta'ala jadinya. Jadinya tuh yang manggil nggak ada. Kira-kira kan gitu ya Ji ya? Kira-kira gitu ya? Ya nggak tahu juga kalau itu ya. Kalau ini kan nggak bisa ini ya. Kalau memang dia lillahi ta'ala, dia kan harus nggak mikir bahwa dia itu di situ dibayar 200.000, dibayar 300.000, kan nggak perlu difikirkan. Karena sudah lillahi ta'ala. Karena sudah lillahi ta'ala, kan gitu. Tapi kalau habis pulang lihat ngerutu sendiri ya, itu lillahi ta'alanya langsung hilang. Kadang dia nggak ngeruntuh, yang ngeruntuh istrinya. Tapi kan ujian itu. Tetapi kan memang ujian istrinya. Karena kenapa dia juga dulu seneng menikah dengan ustadz yang dia sendiri tidak tahu. Bisa aja istrinya dulu itu juga seperti itu, ingin bangga, ingin kelihatan di atas, kan seperti wallahu alam ya. Ini saya hanya cerita karena kebanyakan nggak mungkin Allah itu memberikan jodoh yang tidak sekufu, itu tidak mungkin, pasti sekufu. Nah, kalau sudah begitu istrinya ngerutu. Nah, tapi dia sendiri selalu cerita istrinya, suami saya waktu jadi ustadz tuh begini, kan bangga kelihatan. Berarti memang dia suka. Monggo silahkan. Kan semuanya memilih ujian ini. Makanya kalau kita mau diuji oleh Allah Ta'ala sesuatu yang tidak begitu berat, tidak begitu berat lah istilahnya. Nah, cobalah kita itu belajar takwa kepada Allah Ta'ala itu benar serius, kan gitu ya. Cari guru-guru guru-guru agama yang memang betul-betul memberikan ilmu yang baik ya, jangan hahaha. Cari guru-guru agama yang jangan mengadu domba antar pendakwah, jangan. Nanti kita akan mengikuti menjadi gerbong dari lokomotifnya dia. Jangan, cari guru-guru agama yang baik. Nah, itu juga ujian bagi orang-orang yang mendengarkan ceramah orang lain. Kan seperti itu. Kamu mau cari lucunya, atau kamu cari ini, atau kamu cari itu saudara, tapi kamu disuruh benci dengan saudaramu itu, tinggal. Walaupun kelihatan orang itu kelihatan serius, tapi bisa aja dia ngajarkan pada jamaahnya untuk membenci orang itu. Kan gitu. Dengan banyak sekali dalil yang sebenarnya dalilnya lemah, bukan dalil kuat sebenarnya. Nah, ini juga harus hati-hati. Kalau sudah masuk ke ranah situ, selesai. Ya. Kalau kita diajari tobat benar sama ustadznya seperti itu, nah bolehlah. Tapi harus ingat, janganlah istilahnya mengejek orang lain, tidak boleh. Ya, karena itu masuk ke ranah wala tajassasu, jangan, nggak boleh kita mencari-cari kesalahan. Namanya manusia salah itu normal. Kalau nggak salah itu Allah udah titik. Kan gitu, manusia salah itu normal. Normal. Nah, disinilah kita harus memahami ujian. Nah, hidup ini adalah ujian. Dari mulai kita itu di kandungan ibu kita, itu ujian ibu kita. Kan gitu. Ya, betul. Ibu kita akan mengarahkan kita kemana. Kalau mamanya mengarahkan kita ngerenung, nangis, sedih, melamun, cenderung putus asa, nah, nanti kamu akan dilahirkan ya mirip seperti ibumu waktu ngandung. Nah, itu ujian. Kalau anaknya skizofrenia, kemudian cengeng, kesurupan dari sejak kecil, nah itu ibunya yang ngandung dalam kondisi gitu. Nah, nanti tanyain, ibunya kok seperti itu kenapa? Karena suaminya. Jadi urutan semua. Mana itu? Nah, ya bukan gimana. Intinya yang di mana nih? Semua kayak lingkaran gitu. Memang semua hidup itu kan ujian. Kan dia memilih suaminya kan ujian bagi dia. Bukan terus punya suami atau punya istri terus seneng-seneng kan gitu.
Insya Allah ujian itu seperti itu. Hidup kita ini ujian, hadapi dengan sabar. Itu yang mulia di hadapan Allah. Nah, pada saat kita itu untuk memahami bagaimana menghadapi ujian dengan sabar, ya itu tadi. Harus kita runut. Kenapa saya diuji oleh Allah Ta'ala seperti ini? Harus kita runut. Kenapa? Kalau itu sakit, ya itu dari perbuatan. Lah repotnya orang-orang itu kalau sakit nggak pernah ngaku itu dari perbuatannya. Lah kan lucu jadinya. Padahal musibah itu kan dari perilakunya dia sendiri, tapi nggak pernah ngaku. Nah kan lucu, akhirnya dia dicatat oleh malaikat hati terus menerus. Padahal ada tobat. Tobat itu untuk yang bagaimana? Apakah untuk nyuri tobat? Enggak, orang sakit pun harus tobat, termasuk. Orang yang bergelimang harta juga harus tobat. Kenapa tobatnya? Nah, kan gitu. Karena uangnya bisa aja dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, kan sama sebenarnya. Jadi kita harus pahami hidup ini ujian, jadi jangan bersendagurau dengan persoalan hidup. Kalau Allah menciptakan hidup ini sendagurau, nah itu dia tidak tahu bahwa hidup ini ujian untuk mencapai akhiratnya surga besok. Jadi dia bersendagurau. Sendagurau itu gimana? Bukan ketawa ketiwi, enggak. Jadi hidup itu dikira cuma hidup aja kayak kambing, kayak ayam, kayak tumbuh-tumbuhan. Dikira begitu, nanti waktunya mati gitu aja. Tidak bisa. Bagi seorang yang belajar taat pada Allah Ta'ala, tidak bisa seperti itu. Kamu jangan lakukan itu kalau mau taat. Selesai hidupmu, besok kamu nggak akan bisa diizinkan masuk surga kalau hidupmu hanya cuma seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati benar-benar, sehingga memahami bahwa kehidupan kita ini untuk besok di akhiratnya itu surga. Akhirat kan ada dua, tetap. Ada neraka juga. Ada neraka juga, yang jarang sekali diomongkan. Jadi saya bilang akhirat itu surga. Kalau akhirat surga ya berarti yang baik-baik. Hidup ini adalah ujian. Nah, ujian ini harus kita lakukan dengan kesabaran. Sabar itu tidak hanya diam, sabar itu mengaplikasikan, mengerjakan, berpikir secara ilmu agama. Kita menyalahi syariat tidak. Insya Allah kalau kita berjalan di situ, nah kita tiap kali ujian mudah-mudahan diberi kelulusan oleh Allah Ta'ala. Lulus ini tidak akan pernah ada ijazahnya. Lulus ini insya Allah hanya Allah Ta'ala yang tahu, dan kita tahu kalau alhamdulillah saya tidak melakukan kesalahan di ujian ini, itu tahu, cuma nggak perlu dibangga-banggain, ya kan? Pada saat seorang itu tahajud 2 bulan 3 bulan, kemudian dia dikabulkan keinginannya, hartanya banyak, kemudian dia cerita sama teman-temannya, saya tahajud baru 2 bulan, hampir 3 bulan, saya sudah dikabulkan sama Allah Ta'ala. Itu ujian. Padahal belum tentu Allah itu memberikan rezeki dari doanya dia, karena memang mau nguji aja, setelah dikasih mau apa, kan begitu. Nah benar, setelah diuji ya ngomong dia. Padahal itu sebenarnya enggak. Nah, semakin dia ngomong begitu, semakin dia mulai, dia hanya kalau tahajud. Padahal tahajud itu nggak ada hubungannya dengan harta. Tahajud itu hanya tambahan ibadah, sebenarnya hanya seperti itu. Jadi harus difahami. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz ilmu dan penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa kita pahami betul-betul untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.